اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور. أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين. يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah salatan wassalaman li Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عيسى لا تنام حتى تعمل 4 أشياء حتى تختم القرآن وحتى تجعل الأنبياء لك شفعاء يوم القيامة وحتى تجعل المسلمين راضين عنك وحتى تجعل حجة وعمرة. فدخل عليه الصلاة والسلام في الصلاة: إذا قرأت قل هو الله أحد ثلاثا فكأنك ختمت القرآن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين اللهم افتح لنا بفتوح العارفين والحمد لله رب العالمين. Hadiratul kiram, bapak-bapak jamaah pengajian Masjid Al-Amin, mata'anallahu fituli hayati. Insyaallah yang hadir di sini kita semuanya sama-sama termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah. Langkah kaki bapak-bapak mudah-mudahan diangkatkan derajatnya. Langkah kaki yang diayuhkan mudah-mudahan Allah ampuni dan gugurkan segala dosa-dosa kita. Selanjutnya yang saya hormati para dewan guru, para asatid, ketua DKM beserta jajarannya, mata'anallahu fituli hayati, al-khusus bil-khusus Kiai Haji Ustadz Enceh Burhan, mata'anallahu fituli hayati, Abi Kiai Haji Abi Halim, Al-Habib Amri Azamatkan, Kiai Haji Ahmad Baisuni. Insyaallah beliau-beliau semua mudah-mudahan termasuk orang-orang yang dikategorikan dalam firman Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Dapat dipastikan orang yang takut kepada Allah adalah para alim ulama, ay ulamaul akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka insyaallah di sini kita akan sama-sama membaca tentang bagaimana penyesalan seorang Sa'labah. Sa'labah itu siapa? Sa'labah itu adalah orang Madinah. Punya bapak namanya Hatib Al-Ansari. Jadi Hatib Al-Ansari itu punya anak namanya Sa'labah. Jadi Sa'labah itu asli orang Madinah. Sebelum kaya raya, Sa'labah itu orang yang rajin sholat di Masjid Nabawi. Dikatakan kana mulaziman li masjidi Rasulillah lailan wa nahara. Mulazamah itu benar-benar rajin dan istiqomah salat berjamaah sampai dikatakan wa kanat jabhatuhu karukbatil ba'iri min kasratis sujud. Jadi seakan-akan itu keningnya itu seperti unta yang benar-benar sering ditaiki. Maksudnya banyak hitamnya. Jadi memang benar-benar Sa'labah itu saking banyak sujudnya itu memang banyak sampai ini lekoh. Lekoh itu keningnya itu sampai ngelewok gitu. Sa'labah sebelum kaya raya. Terus selanjutnya kok bisa sampai seperti itu, kayak benjol-benjol kepalanya? Sebab kal alal ardi wal hijarah, memang waktu itu Masjid Nabawi belum seperti sekarang. Lantainya itu mesti dipenuhi dengan kerikil dan tanah. Jadi sahabat itu mohon maaf kalau sujudnya lama seperti orang yang habis di ini benjol. Karena masih kerikil dan tanah.
Selanjutnya, nah ada satu kejadian, Sa'labah itu memang sering baginda Rasul lihat kalau habis sholat nggak wirid, lari ke rumahnya. Diperhatikan oleh baginda, langsung ditegur. Berhari-hari diperhatikan. Akhirnya ditegur oleh baginda Rasul, malaka ta'mal amalal munafikin bita'jilil khuruz. Wahai Sa'labah, aku perhatikan dari kemarin, kau ini melakukan seperti orang munafik. Kamu tidak wirid langsung keluar. Apa maksudnya? Memang ada apa? Ada emergensi apa di rumah? Kata Sa'labah, ya Rasulullah, kharajtu haisuli wali imro'ati saubun wahidun wa huwa alladhi alayya fa ana usolli fihi wa hiya uryanatun fil baiti summa a'udu ilaihi fa anzahu wa hiya talbisuhu fa tusolli fihi. Allah, saking miskinnya itu Sa'labah punya gamis satu. Itu gantian sama istrinya ternyata. Kata Sa'labah, ya Rasulullah, sewaktu aku sholat di masjid ini, istriku ngerendam di bak. Karena nggak ada baju, uryanan, karena telanjang. Coba. Dan setiap istriku sholat, maka aku memakai pakaian aku pakai. Dan aku berendam di bak. Coba. Itu miskinnya subhanallah. Baju cuman punya modal baju doang. Kalau makan ya di Masjid Nabawi. Allahu Akbar. Kata Sa'labah, fad'ullah li ayarzuqani malan. Ya Rasulullah, tolong doakan aku. Engkau berdoa kepada Allah agar aku menjadi orang yang kaya. Rizqani banyak harta. Baginda Rasul itu tahu karakter masing-masing sahabat. Kata baginda Rasul, wahai Sa'labah, qalilun tuaddi syukruhu khairun min kasirin la tutikuhu. Allahu Akbar. Wahai Sa'labah, sedikitnya harta, tapi engkau bisa bersyukur, itu lebih baik daripada kau banyak harta tapi tidak mampu untuk menjalankan harta tersebut. Banyak ya sekarang orang yang belum siap kaya, banyak. Gajinya 1 bulan 100 juta, tapi korupsi. Bahkan ada gaji 1 bulan itu sampai bermiliar, tapi masih mau oplos bensin. Nah itu latutikuhu. Latutikuhu itu nggak siap kaya. Nggak siap kaya itu gaji udah melebihi UMR, gaji udah di atas rata-rata, tapi masih korupsi. Latutikuhu kata baginda Rasul. Itu belum sanggup menerima menjadi orang kaya. Ada nggak? Banyak. Sudah naik rating Indonesia korupsi nomor 1. Allahu Akbar. Semuanya ada bapak-bapak ya di kita. Ada nggak? Seharusnya nggak ada yang kelaparan. Tapi ini yang kelaparan makin banyak. Terus nikel ada di kita. Semuanya ada. Kenapa? Latutikuhu. Orang kayanya belum siap kaya. Siapa orang belum siap kaya? Sombong. Masih suka nyolong. Masih suka korupsi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang qanaah, bersyukur apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Minta lagi. Baginda Rasul udah tahu, baginda Rasul dikasih the feeling day kalau ini ya, dikasih kuat insting. Ini kalau kaya enggak beres ini Sa'labah. Datang lagi ke dakal, ya Rasulullah, ud'ullah ayarzuqani malan. Tolong doakan aku menjadi orang yang kaya. Faqala sallallahu ammalaka fi Rasulillahi uswatun hasanah walladhi nafsi biyadihi law aradtu an tasirul jibal ma'i dhahaban wa fiddatan lasarat. Wahai Sa'labah, aku diterangkan nih supaya Sa'labah jangan minta jadi orang kaya terus. Wahai Sa'labah, aku pernah ditawari oleh Allah. Ketika di Mekah, aku ditawari oleh Allah Jabal Nur dari mulai puncak sampai dasar akan dijadikan emas oleh Allah, itu untukku sebagai fasilitas dakwah. Ketika aku hijrah ke Madinah, wahai Sa'labah, sengaja agar Sa'labah jangan minta jadi orang kaya terus. Jabal Uhud pernah ditawarkan oleh Allah semuanya dijadikan emas untukku. Tapi aku mengatakan
Aku lebih baik sehari lapar untuk bersabar dan lebih 1 hari makan untuk bersyukur. Summa atahu ba'da dzalika. Enggak didengar. Udah lapar kali ya, udah bosan jadi orang miskin mungkin Sa'labah. Capek. Kata Sa'labah yang ketiga kali, ya Rasulullah, ud'ullaha ayarzuqani malan. Walladzi ba'asuka bil haqqi nabiyan. Nah, la in razaqani Allahu ta'ala malan la u'tiyana kulladzi haqqin haqqahu. Nah, karena ada kalimat ini, baik kalau begitu ya Rasulullah, kata Bilal, kata siapa? Sa'labah. Saya kalau diberikan kekayaan, saya akan zakat. Saya akan mengeluarkan zakat kepada haknya 8 asnaf. Udah ngomong gitu. Saya akan bersedekah kepada orang yang lapar. Karena Sa'labah ngomong seperti itu, pada Rasulullah SAW, baginda Rasul langsung berdoa dan doanya langsung, Allahumma rzuq Sa'labatan malan. Kalau Nabi sudah angkat tangan, itu tembus pada satu ketika. Ya Allah, semoga Engkau berikan rezeki Sa'labah dengan harta yang banyak. Fatahid gonaman, dikasih modal kambing, dikasih modal yaitu domba, laki-laki dan perempuan, sejodoh. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak ada lembah dan gunung di Madinah, itu semuanya penuh dengan domba-domba, kambing-kambing Sa'labah. Sengaja tadinya dekat masjid, tapi semakin banyak. Namun apa yang terjadi? Ini Sa'labah mulai lengah, mulai melalaikan sholat. Apa? Pertama, wa kana yusolli ma'alaihi salatu wassalam adzuhru wal asru wa yusolli sairi sholati fi gonamihi. Awalnya sholat Masjid Nabawi. Baik. Terus sholat. Terus yang selanjutnya, yang kedua, Jumat. Sholat 5 waktu tetap di Nabawi, tapi udah mulai nggak ada di sholat Jumat. Baginda Rasul merhatikan, waduh nggak ada salah, biarin dulu. Langsung ditanyain. Terus summa wa yas'aluhum anil akhbar. Fadakarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin faqala ma fa'ala Sa'labah. Satu ketika enggak sholat Jumat lagi. Sa'labah kemana katanya? Apa yang dilakukan oleh Sa'labah? Memang ada kesibukan apa? Terus kata sahabat, ya Rasulullah, ittakhadha gonaman ma yasa'uhu wadin. Ya Rasulullah, Sa'labah sibuk dengan domba-dombanya. Sa'labah sibuk dengan kambing-kambingnya. Apa kata baginda Rasul? Waiyah Sa'labah, celaka Sa'labah. Bapak-bapak kebayang gak? 1 kali enggak sholat Jumat, kalau 3 kali sengaja tidak melaksanakan sholat Jumat, fatoba'a munafiqun fi qalbihi. Allah cap menjadi orang munafik dalam hatinya. Mancing dari pagi sampai malam. Kalau zaman Nabi Daud itu bukan sholat Jumat ya, khutbahnya itu hari Sabtu. Wa kunu qiradatan khasiin. Jadilah kamu khosiatan apa? Qiradatan itu monkai yang hina. Untung kita menjadi umat baginda Rasul, berapa ribu yang meninggalkan sholat Jumat. Lihat di laut, lihat di pemancingan. Itu kalau misalkan seperti doa Nabi Daud, setiap yang meninggalkan sholat Jumat langsung berbulu itu seluruh tubuhnya. Mungkin kita ke kota-kota banyak melihat monkai. Untungnya Nabi kita tidak seperti Nabi-Nabi terdahulu. Ditanyakan, Sa'labah kemana? Kata sahabat, ya Rasulullah, Sa'labah sudah semakin jauh. Jadi ternyata bapak-bapak itu kambing dombanya itu bukan ratusan, bukan ribuan, ratusan ribu. Jadi dari mulai perbatasan kira-kira kilometer ke Masjid Nabawi,
Itu sampai menjauh salawat ada di ujung karena ngurus domba sendirian. Allahu Akbar. Bukti ini ya. Allah bukti. Dites oleh baginda Rasul. Hai Abu Bakar, coba mintain zakat tuh ke siapa? Ke Sa'labah. Pas dimintain zakat ke Sa'labah, akbil sodakoti ko fa'aba Abu Bakar radhiyallahu, mohon maaf. Nah, ketika di ini alladzi fihil faraid falam yu'tiha wa qala ma hadhihi ila jizyah au ukhtil jizyah, astagfirullah. Padahal Abu Bakar udah ngomong, wahai Sa'labah, saya ini diutus oleh baginda Rasul supaya kamu mengeluarkan zakat. Apa jawabannya? Mulai sombong. Abu Bakar, mahadihil jizyah, ini sih bukan zakat, ini mah pajak katanya. Padahal cuma 2,5%, ya Allah. Kalau misalkan dari 1.000 kambing, ya paling berapa ekor sih? Dari 100 kambing paling berapa ekor? Apa katanya? Mahadil jizyah, ini mah bukan zakat, ini mah pajak. Waduh, mulai satu kesalahan fatal. Padahal sudah janji. Dilaporkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kami sudah datang ke Sa'labah. Sa'labah tidak mau memberikan zakatnya. Kenapa? Karena kata Sa'labah, ini bukan zakat tapi pajak. Apa yang dikatakan oleh baginda Rasul? Ya waihin Sa'labah. Sampai 2 kali. Ya waihin Sa'labah. Aduh, bahaya. Celaka Sa'labah. Celaka Sa'labah. Sa'labah memang tidak murtad. Sa'labah tadi memang pelit, tidak musyrik. Tapi ini karena kepelitan, itu hampir sial dan dosanya seperti orang yang musyrik. Allahu Akbar, na'udzubillah. Akhirnya bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berjalan waktu, wakada fa kharaja hatta anna Nabi alaihi salatu wassalam, maka ketika ketika Sa'labah datang kepada baginda Rasul mau ngasih zakat, sadar kali ya, sebab awalnya itu salah. Innallaha mana'ani an akbila minka shadaqataka. Datang, wahai Rasulullah, saya ingin zakat nih buat engkau. Apa kata baginda Rasul? Sesungguhnya Allah sudah mencegah, sudah melarang agar aku tidak menerima zakat darimu. Allahu Akbar. Coba itu. Kira-kira bapak-bapak hari ini ternyata saya ngobrol dari sama Pak Kiai Abu, salah satu wakil Basnas Bogor. Kalau pengen tahu di Indonesia ini zakat mal itu banyak nggak nyampe dia mengeluarkan dengan semestinya. Sebab ada waktu di Sentul ada nanya orang kaya, kalau menurut dia, saya itu punya rekening 1 miliar. Pak Kiai, zakatnya berapa ya? 25 juta. Gede amat ya. Masih jauh itu ke habis. Makanya kenapa di Sentul itu santunan yang banyak? Ya paling santunan berapa sih? Gocap, cepet gitu ya. Orang sekali personalnya gitu ya. Kata Kiai Ubay, emang bener kan? Banyak yang gak mengeluarkan zakat di Indonesia ini, orang-orang kaya ini. No, dia senangnya pakai makan, pakai happy, ya Allah ya Karim. Ngeri. Banyak Sa'labah. Hari ini banyak Sa'labah yang memang tidak ketahuan, hasilnya ketahuan di Basnas. Nanti kan suka ditanya berapa kayak gininya, mengeluarkan berapa, ketahuan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan bapak-bapak ya, kita termasuk orang-orang yang bisa melaksanakan apa yang dianjurkan oleh baginda Rasul. Nisab zakat itu kan bagaimana emas. Emas itu kalau 1 juta 84 gram. Nah, bukan 84 kilogram ya, 84 gram sudah bisa nisab mengeluarkan zakat. Baik, disamakan dengan itu. Ustadz, ya kalau setahunnya sampai segitu zakat tetap. Saya zakat tetap bapak-bapak.
Pokoknya dalam setahun itu, walaupun nggak bisa ngumpulin kan dicatat. Dalam sebulan ini, oh ya ini harus zakat. Zakat saya. 2,5 juta, bukan 1-2 juta atau berapalah. Kalau dihitung dikumpuli sebulan dari pengaji ini, tetap kalau lebaran ngeluarin zakat mal. Nah gitu. Walaupun tidak tersimpan itunya kan itu kemakan ke apa pemasukannya itu. Baik. Yang selanjutnya, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Sa'labah langsung ngambil tanah, Pak. Langsung itu tanah diawirin ke atas kepalanya. Faqala hada amaluka qad amartuka falam tu'tini. Sa'labah kan aku sudah ngomong. Kamu dulu yang berjanji. Kalau kamu kaya, saya akan mengeluarkan hak saya. Tapi kamu melanggar, Allah perintahkan, aku tidak akan pernah menerima zakatmu. Sehingga bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, baginda Rasul wafat waktu zaman Khalifah Abu Bakar, bawa zakat, mau ke Baitul Mal, zakat mal. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Wahai Sa'labah, karena baginda Rasul menolak zakatmu, maka aku pun sama menolak zakatmu. Meninggal Abu Bakar, panjang umurnya bapak-bapak ini, panjang umurnya Sa'labah. Ketika Khalifah Umar bin Khattab sama, kata Umar, wahai Sa'labah, kamu mau zakat ya? Karena baginda Rasul tidak menerima zakatmu, maka aku pun sama. Meninggal Sayyidina Umar, masih hidup sampai zaman Khalifah Sayyidina Utsman. Datang ke Sayyidina Utsman, kata Sayyidina Utsman, hada uqubaka, ini adalah siksaan mayabkhol wa hubbul mal wa tarkuz zakat wa min ajli khalfal wa'di sababun nifaq. Hai Sa'labah, kata siapa? Kata Sayyidina Utsman, ini adalah siksaan untukmu, kamu orang pelit, kamu terlalu cinta harta, kamu meninggalkan zakat, kamu sudah melanggar janji dengan baginda Rasul, kamu termasuk orang munafik. Ternyata bapak-bapak, orang yang tidak mengeluarkan zakat masuk dalam kategori al-munafik. Orang pelit itu al-munafik. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Apalagi yang korupsi ratusan triliun ya. Itu mah mujrimin. Sudah bukan orang beriman, mujrimin. Na'udzubillah ya Allah. Itu kebagian berapa bapak-bapak itu? Makanya kata Dr. Didin Hafidudin, Dr. Profesor Didin Hafidudin, ingat sekali 10 tahun yang lalu, kalau pajak dihapus dan diberlakukan zakat dari berbagai sistem, dari berbagai divisi, dari berbagai instalasi, maka satu kepala di Indonesia zakat aja, ini semuanya zakat, nggak ada pajak. STNK jeprot zakat aja udah, capnya cap zakat. PBB bangunan zakat. Satu orang, satu kepala, kata Pak Dr. Habibudin, itu kebagian per bulan 10 miliar. Coba, kaya kan negara kita. Hapus semua itu, semua pakai zakat. Yang bicara siapa? Pak Dr. Habibudin. 10 miliar satu kepala, bukan 1 M, 10. Allahu Akbar, ya begitulah. Tapi kita bersyukur Bapak-bapak, tidak menjadi orang-orang yang memang orang-orang yang zalim. Wala tarakanu ilal ladzina zalamu. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kita dekat dengan orang-orang yang zalim. Baik, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kisah ini, baginda Rasul memberikan warning kepada kita semua. Apa kata baginda Rasul? Idza kana mru'ukum khiyarukum wa aghniyaukum askhiyaukum. Sebaik-baik di antara kalian, orang-orang pilihan di antara kalian, wa aghniyaukum askhiyaukum, orang yang kaya di antara kalian dan orang yang paling askhiya. Askhiya itu apa? Askhiya itu adalah orang yang paling dermawan. Sudah dikatakan kan, 4 imam itu orangnya dermawan semua. Tapi bapak-bapak cek coba ke Mesir, ada gak peninggalan Imam Syafi'i? Rumah bekas. Ternyata Syekh Ahmad, keturunan dari Syekh Abdul Qadir Jilani, 4 imam itu sebelum meninggal itu semuanya sudah diwakafkan. Bahkan ada seorang waliullah yang terkenal,
itu sewa rumahnya. Jadi nggak punya warisan. Coba. Itu luar biasa, Bapak. Imam Abu Lais, Bapak-bapak. Imam Abu Lais itu salah satu rentetan daripada gurunya Imam Syafi'i. Itu satu hari pendapatan 1.000 dinar. Bukan pendapatan. Jadi iya dapat kebaikan ya, rizki ya. Satu hari. Ulama besar. 1.000 dinar. Berapa 1.000 dinar? 1 miliar lebih. Tapi habis hari itu juga disedekahkan. Imam Syafi'i itu bawa uang 10.000 dirham. Miliaran lah ya. Waktu jadi mufti di Yaman, di perbatasan Yaman ke kota Mekah, itu setiap orang yang lewat dikasih. Kata temannya, wahai Imam, ada gak di kantong? Nggak ada katanya. Habis. Coba. Askhiya hukum. Orang yang dermawan. Nah terus apa kata baginda Rasul? Wa amrukum syura bainakum fadhaharul ardu khairul lakum min batniha. Orang dermawan. Terus setiap ada sesuatu itu harus musyawarah. Nah, betul Bapak-bapak. Semuanya harus musyawarah agar sedekah kita benar-benar tepat sasaran. Kalau dengan musyawarah. 8 asnaf, 7 asnaf kalau sekarang. Sebab sudah tidak ada orang yang orang hamba sahaya yang dimerdekakan. Harus runtut untuk masalah zakat. Fuqara'i, orang fakir, orang miskin. Orang fakir itu contoh di sebulan itu dia butuh 1 juta, tapi pendapatan 500.000, itu fakir. Punya pekerjaan, tapi buat makan pagi nggak ada, buat sore, itu fakir. Kalau miskin, nggak punya pekerjaan, nggak punya harta, itu tuh peruntukan Ibnu Sabil. Walaupun dia orang kaya, tapi kalau kehabisan bekal ya kasih zakat di situ. Fisabilillah. Nah, fisabilillah sempat ramai tuh di rapat MUI. Fisabilillah itu yang pertama apa? Fisabilillah itu dalam kitab Al-Mu'idhah adalah orang yang berperang melawan orang-orang kafir. Yang kedua, fisabilillah apa? Santri yang lagi mondok dapat itu zakat. Yang kedua apa? Yang kedua itu adalah para guru ngaji masuk dalam fisabilillah. Cuman unik kalau guru ngaji itu unik. Dalam keterangan lain nggak boleh nerima zakat. Kalau sama guru ngaji, kalau sama kiai ulama, hadiah. Zakat kan kotoran. Tapi di sisi lain unik sekali nih, unik sekali. Boleh menerima zakat karena masuk dalam fisabilillah. Kayak guru ngaji, terus yaitu guru-guru lekar seperti itu di kampung-kampung dapat itu. Tapi di sisi lain nggak boleh kalau guru itu harus hadiah. Nah kecuali ahlul bait al-habib al-syarif, keluarga baginda Rasulullah SAW tidak boleh menerima zakat, tetap itu harus hadiah. Agak ramai, saya suka nyimak aja tuh, saya diam aja tuh di grup ya. Jadi intinya apa? Kita tidak boleh menghina personal ya, apalagi turunan, nggak boleh. Ini sedikit saya jelaskan di sini. Jadi begini Bapak-bapak, Zaid bin Sabit punya santri, supaya kita paham bahwa nggak boleh kita menghina siapapun. Namanya santrinya itu Ibnu Abbas. Ibnu punya bapak namanya Abbas. Siapa Abbas? Abbas itu paman Rasulullah. Abbas itu adiknya daripada Sayyidina Abdullah. Sayyidina Abdullah itu siapa? Sayyidina Abdullah adalah bapak baginda, ayahnya baginda Rasulullah SAW. Punya adik namanya Abbas. Abbas punya anak namanya Ibnu Abbas. Berarti itu anak paman baginda Rasul. Punya guru Zaid bin Sabit, bukan duriyah Rasul. Ajami biasa. Zaid bin Sabit. Nah, jadi ikut aja. Satu ketika ada yang meninggal. Nah ini nih supaya paham ya, kita nggak boleh menghina siapapun. Lagi sholat jenazah, ya namanya juga santri kan banyak bapak-bapak di Indonesia. Bapaknya orang asli Indonesia aja, santrinya Habib. Di Bojonggede aja yang dekat nih. Ali Idrus, Asegaf itu banyak ya. Ustadznya mah ustadz orang Bojonggede banyak. Cuman memang beda.
Ketika beres sholat jenazah itu Ibnu Abbas buru-buru keluar. Kan kuda yang dipakai oleh Zaid bin Sabit itu kan dibuka. Pas tahu itu yang membukakan tali kuda adalah Ibnu Abbas, langsung kholi ya Ibnu Ammi Rasulillah. Udah jangan biar aku aja coba. Kholi ya Ibnu Ammi Rasulillah disampaikan. Jangan engkau yang buka ikatan kuda, wahai anak paman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang itu keponakan baginda Rasul, akhlaknya bagus, dan Zaid bin Sabit itu memang menghormati walaupun itu santrinya, tapi di situ siapa? Keponakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul Bapak-bapak, sudah dilakukan oleh sahabat-sahabat terdahulu. Baik, jadi ya intinya wala tajassasu, jangan ngorek-ngorek keburukan, nggak boleh. Ya, nggak boleh kita. Pokoknya kita cinta, lebih baik salah mencintai daripada salah membenci, bahaya. Coba kalau itu benar habaib, di akhiratnya urusannya gede itu. Mama Abuya Muhtar, emang ada aja yang aneh-aneh. Kata Abah Munjubar, ada datang ke Mama Abuya Muhtar minta uang, ya dikasih. Simple, takut benar itu Habib. Selesai. Allahu Akbar. Intinya apa? Ya mudah-mudahan ketika kita berpertemanan atau dimanapun sudah tidak ada lagi saling mencemooh, sudah tidak lagi saling menghina, yaitu terutama kepada alim ulama, kepada siapa? Kepada para dzurriyyah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guru kita Al Habib Amir Azamatkan, betul itu habaib. Sah 100% dari Pakistan, Gujarat. Betul, awas jangan pakai kalimat Habib, itu penghinaan, itu Habib beneran. Sudah guru coba, akhlaknya baik, masa masih diledek? Insya Allah kalau jamaah ini insya Allah hatinya semuanya mencintai kepada para ulama. Saya yakin hati-hati bapak-bapak mencintai kepada dzurriyyah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjut. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kehebatan orang yang bersedekah. Lama khalaqallahu ta'ala al-ardh. Ketika Allah menciptakan bumi, taharrakat, maka itu bumi bergerak. Wa madat, dan itu bumi langsung bergerak dan memanjang dan meluas. Tapi itu bergoyang-goyang. Akhirnya fakhalaqal jibal, Allah ciptakan gunung. Jadi bapak-bapak, lebih dulu diciptakan bumi, baru Allah ciptakan gunung. Maka Allah ciptakan gunung, wal jibal autada, tancapkan fawadu'a 'alaiha fastaqarat. Akhirnya bapak-bapak, sebelum Allah tancapkan itu gunung, gempa terus tiap hari. Ini bumi nih. Akhirnya Allah tancapkan itu gunung. Setelah Allah tancapkan itu gunung, fata'ajjabal malaika, maka malaikat merasa kagum atas bagaimana kekuasaan Allah. Akhirnya para malaikat bertanya, ya Rabbi, hal min khalqika syai'un asyaddu minal jibal. Ada gak yang lebih hebat, yang lebih dahsyat daripada gunung? Lebih gagah mana? Lebih kuat mana daripada gunung? Allah menjawab, al-hadid, besi. Nanya lagi, ya Allah, ada gak yang lebih hebat daripada besi? Allah menjawab, an-nar, api. Ya Rob, adakah yang lebih dahsyat daripada api? Ada, al-ma'u, air. Allahu Akbar. Besi sekuat apapun dibakar meleleh gak? Meleleh. Api sehebat berkobar pun jika dibanjur sama air, padam gak? Padam. Di Luliang, minggu kemarin kan kebakaran. Yang kebakarannya itu apa coba? Gudang petasan. Yang kebakarannya gudang petasan. Yaitu makin gede kan? Makin low. Kata saya, keren amat kembang api. Pak, bukan keren kebakaran, kata Allah. Datang belangdir, sebrot, udah beres. Nah itu, sehebat apapun air, api dengan api padam. Nah terus ditanya, ya Allah, ada gak yang lebih hebat yang bisa mengalahkan air? Arih, apa rih? Angin.
Masya Allah. Angin itu bapak-bapak kalau naik kapal laut mengikuti arah angin, ya. Betul gak? Kalau kapal-kapal layar nih dulu sebelum ada mesin mengikuti arah angin. Nah terus ada gak yang lebih hebat daripada angin, lebih hebat daripada gunung, lebih hebat daripada besi, lebih hebat daripada api? Apa Allah sampaikan? Ibnu Adam yatasaddaqo, seorang anak cucu Adam bersedekah, sodakotan biyaminihi yukhfiha an shimalihi, tangan kanannya dia bersedekah, tangan kirinya tidak mengetahui. Maksudnya apa? Dia bersedekah secara sembunyi-sembunyi, tidak mau diketahui oleh orang lain. Fahuwa asyadu minhu, itu lebih dahsyat, lebih tinggi, lebih hebat daripada yang tadi. Wa innama kanat as-sadaqah al-mausubah asyadu minarihi. Allahu Akbar. Sebab apa? Kecepatan sedekah itu yang tadinya Allah benci, mau menyiksa kepada seseorang, ketika di kaum itu banyak orang yang sedekah, apa? Tutfi'u ghadaba rabbi, akan memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, di Indonesia kalau enggak ada yang banyak sedekah, sudah habis Indonesia. LGBT sudah 30%. LGBT di Indonesia sudah 30%. Di Bogor sudah ada datanya 2.700. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kalau enggak ada yang sedekah, ini Bogor bapak-bapak seperti kaum Nabi Lut. Faja'alnaha saat alai apa? Wa amtorna alaihi hijaratan min sijil. Udah begini Bogor nih, Indonesia nih, kalau enggak ada yang sedekah, diangkat ini Bogor, dibalikin. Kalau enggak ada yang sedekah, itu LGBT yang sesama jenis itu, kalau yang zina muhson, guer muhson, ketika ada yang perawan sama bujang berzina, itu 100 jilidan. Terus ada yang berzina punya suami, punya istri, itu dikubur sampai leher. Pertama, contoh kalau yang selingkuh istrinya, yang lempar duluan nanti suaminya, terus anaknya. Sampai gini. Terus saudara-saudara sampai mati. Berapa ribu yang harus diranjam sekarang. Perselingkuhan di mana-mana. Nah, LGBT apa hukumannya? Dalam kitab I'ana yuharrikuhum, dibakar. Diikat, sesama jenis kan. Laki-lakinya yang dua itu dibajur pakai bensin, ikat, bakar sampai bubuk, sampai hangus. Ya anak lihat. Karena menular itu penyakit. Perempuan sama perempuan dia tampilkan, dua-duanya bakar. Kalau LGBT itu hukumannya harus dibakar. Ada pilihan diasingkan, ditaruh di hutan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Makanya jangan lunggak lenggok. Itu kebanyakan itu setan itu dari golongan manusia, biasanya dia sebagai action di acting film, atau sebetulnya dia laki-laki normal. Ketika suruh peran, nah ini yang tadinya peran, lihat Bapak ya. Peran, suruh jadi peran. Kamu peran jadi perempuan, kan gitu ya. Itu film-film India, film apa tuh? Kamu jadi peran perempuan ya. Allahu Akbar. Akhirnya jadi perempuan jadi-jadian. Jangan sekali nyontoh-nyontohin. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Tapi semuanya diredam oleh Allah. Karena apa? Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'u fahuwa khairul lakum. Karena di Indonesia masih banyak orang yang bersedekah kepada orang fakir yang kelaparan. Allah Akbar. Itu saja Bapak-bapak. Karena saya ini mau ada 2 acara. Acara pertama nengokin anak, yang kedua ke Cigudeg, antar orang tua sih, acara haul ya. Jadi Cigudeg kan jauh kalau dari sini ya. Kalau dari Sadeng dekat. Kalau dari sini mau jauh. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah saya harus bicara hari ini tentang bagaimana di grup Masjid Al-Amin. Saya perhatikan aja, saya nggak mau komen ya, nggak mau kepancing tentang masalah ya, intinya mah wala yakta ba'dukum ba'don, jangan menggibah. Itu aja sih, simpel. Sebelum rame-rame yang ngebongkar itu siapa tuh? Itu kan adem-adem aja kan, habaib sama ulama mesra kan.
Sebelum ada kejadian, adem-adem aja biasa, normal, tawadu bapak-bapak. Biasa kan sering. Ini tahadus minimah tahun 2004 itu waktu mondok di Cikole di Miftahul Huda Utsmaniyah. Habib Rizik sudah 4 kali ceramah ke sana, ke alun-alun ke Cikone. Kebetulan saya suruh ngawal Habib Rizik di ring 1. Jadi kalau Habib ceramah, ya saya di belakang ya jarak 2 meter. Ngawal itu. Memang kalau beliau ceramah lama, 2 jam. Tapi luar biasa, itu kira-kira umur 20-an tahun lah. Itu saya kan dulu ceritanya FPI ya, umur 20. Itu 2 jam saya rasakan, enggak pegel. Karena itu wangi tubuhnya bapak-bapak. Allahu Akbar. Wangi itu pakaiannya. 2 jam. Kan suka upload 1 jam ganti, 1 jam ganti. Kan ganti. Udah sampai ya. Jadi saya itu ingat itu. Luar biasa. Ya kan kalau di podium ya macam-macam karakter ada yang baik. Luar biasa. Lagi prasmanan nih panjang. Antri di belakang Habib Rizik. Sama panitia. Habib duluan aja. Enggak, saya enggak mau makan. Enggak enak itu antri. Akhirnya panitia, Pak Kiai mohon maaf ini Habib mau makan duluan. Ridho enggak? Ridho. Aduh saya enggak enak nih. Ditarik-tarik suruh sampai antri di belakang. Coba, kesehariannya luar biasa. Jadi jangan lihat sekilas 10 menit tapi lihat kebaikan. Mohon maaf, Habib Bahar waktu orang tua jenguk di Pondok Raja, Allahu Akbar, sopan, cium tangan bulak-balik. Wa imam aja wa katanya. Bapak saya dikasih cincin. Mohon maaf, ini wa ada sedikit saya, doain saya coba. Manggilnya ini Bahar bukan Habib. Kalau kesehariannya ya Allah jauh dari ini. Jadi lihat kesehariannya. Wan, bapak era cina dikasih cincin 3 katanya. Dikasih burung tapi nggak mau. Allah Akbar. Jadi maksudnya apa? Sama orang mohon maaf. Sama non muslim juga kita tidak boleh mencaci menyakiti, apalagi ini kepada sesama Islam, apalagi kalau benar-benar itu dzurriyyah baginda Rasul. Kan ada man adza dzimiyan faqad adzani wa man adzani faqad adzallah. Barang siapa yang menyakiti kafir dzimmi, maka sama dengan dia menyakiti aku. Kafir dzimmi, apalagi ini dzurriyyah baginda Rasulullah SAW. Barusan ada haul di mana? Bukan barusan, beberapa hari yang lalu, haul di Banten. Saya nanya, itu pada datang nggak yang suka? Nggak ada yang datang satupun. Yang viral tuh, yang ngebongkar tesis, nggak ada. 10 orang itu tuh datang, nggak datang. Di sana ribuan Habib, ribuan ulama menyatu. Keturunan Wali Songo, keturunan Habib menyatu. Dan perlu diketahui Wali Songo itu yang bukan Habib satu memang, Sunan Kalijaga aja, yang lainnya semua dzurriyyah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas Bapak-bapak ya, pokoknya kita harus saling cinta mencintai, harus saling mengademkan, harus saling menyayangi. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Tebarkanlah kasih sayang kepada seluruh makhluk yang ada di bumi. Insyaallah keberkahan para penduduk langit pun akan menurunkan kasih sayang kepada kita semua. Itu saja yang bisa sampaikan. Mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan kifarat majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.